Pemirsa sudah tahu ada peristiwa viral apa saja yang mewarnai media sosial dalam waktu sepekan ini? Serba-serbi kemerdekaan Indonesia ke-75. Sengketa tanah berujung sumpah. Ketika anak sultan beli motor. Pahlawan yang sesungguhnya. Serta buah kerjasama yang baik bersama sang gajah. Seluruh informasi tersebut akan kami rangkum dalam segmen Now on Sosmed berikut ini. Pandemi COVID-19 membuat suasana peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia sedikit berbeda, namun semangatnya masih tetap membara. Seperti Pace asal Papua ini, ia sangat bersemangat ketika menyanyikan lagu Hari Merdeka. 45, itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Semangat warga Indonesia memperingati Hari Kemerdekaan juga terlihat di mana-mana. Di simpang kampus Bypass Kota Padang, terlihat para pengguna jalan dan petugas berhenti sejenak saat peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Warga Depok juga tak mau kalah. Nampak masyarakat yang tengah beraktivitas di jalanan berhenti sejenak mengheningkan cipta untuk para pahlawan bangsa. Upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan juga tetap digelar di Istana Merdeka. Walau kali ini lebih sederhana dan para peserta mengikutinya secara daring, prosesi upacara bendera tetap terasa hikmat. Ada momen lucu dan tak terduga saat prosesi acara virtual yang membuat warganet salah fokus. Terlihat Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala ditemani sang istri beserta cucunya, lalu tiba-tiba secara tidak sengaja sang cucu terjatuh dari atas kursi. Sontak hal tersebut membuat warganet gagal fokus. Cucunya kuat ya, tidak menangis loh. Tak cuma upacara virtual yang bikin gagal fokus. Kali ini ada beberapa perlombaan khas 17-an yang bikin siapapun tertawa ngakak. Kayak emas-emas yang satu ini, sudah berhasil naik ke puncak Panjat Pinang, dia malah terjebak alias nggak bisa turun. Atau jangan-jangan mas itu grand prize-nya ya? Kalau biasanya lomba makan kerupuk diikuti oleh anak-anak, kali ini para coaching juga nggak mau kalah. Ayo dimakan terus, nanti yang menang dapat hadiah ikan asin. Kalau ini versi lebih profesional nih. Semangat, Cing. Bendera merah putih raksasa berukuran 20 x 10 meter terbentang di jembatan Cincin Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat. Proses pengibaran sang saka diinisiasi oleh organisasi mahasiswa Universitas Padjadjaran bersama TNI, polisi, dan pemerintah setempat. Gerakan Mahasiswa Papua Indonesia berinisiasi membentangkan bendera merah putih sepanjang 1.500 meter di Jembatan Merah Yotefa, Kota Jayapura. Mereka mengajak TNI dan warga setempat untuk turut mengikuti kegiatan tersebut. Sebelumnya, mereka terlebih dahulu menggelar konvoi motor dari titik start di batas kota hingga Jembatan Yotefa. Butuh waktu 45 menit untuk mencapai kedua sisi bendera merah putih tersebut, sampai akhirnya dibentangkan. Sebuah kejadian menghebohkan di Bondowoso menjadi buah bibir warganet. Demi mengakhiri sengketa tanah, warga sampai melakukan sumpah pocong. Kedua belah pihak yang berseteru meyakini bahwa mereka berhak atas sebuah tanah karena memiliki garis keturunan dari pemilik. Peristiwa ini menjadi tontonan warga sekitar dan menjadi viral di media sosial.
Nampak prosesi sumpah pocong dilakukan oleh 5 orang dan dipandu oleh 2 pria di dalam Masjid Al-Arif di Prajekan, Kabupaten Bondowoso. Sebelumnya, kedua belah pihak telah melakukan mediasi sebanyak 4 kali, namun belum menemukan kata sepakat. Pada akhirnya timbul niat dari masing-masing pihak untuk dilaksanakannya sumpah pocong. Konon agar garis keturunan dalam kepemilikan yang benar bisa terbukti. Negara bagian California sedang terbakar. Kali ini penyebabnya adalah kenaikan suhu dan penurunan tingkat kelembapan sampai-sampai memicu kebakaran hutan. Kebakaran berjudul Lake Fire di sebelah utara Los Angeles ini menyebabkan evakuasi besar-besaran karena mengancam lebih dari 5.400 rumah, menghancurkan 21 bangunan, serta menghanguskan lahan seluas lebih dari 79,7 km persegi. Suhu tinggi yang tidak umum di seluruh negara bagian tersebut memicu operator sistem independen California untuk mendeklarasikan keadaan darurat dan memerintahkan perusahaan listrik untuk melakukan pemadaman secara bergilir. Unggahan video rekaman orang sekampung menyambut warga yang baru saja membeli motor pada 15 Agustus 2020 viral di media sosial. Sebagai bentuk rasa syukur, seorang emak-emak yang diduga pemilik motor tersebut terlihat melemparkan uang dari dalam baskom ke arah warga. Tak perlu aba-aba, warga berteriak kegirangan sambil berusaha menangkap uang. Hayo, jangan rebutan, semua pasti kebagian. Hehehe. Detik-detik aksi heroik seorang ayah menyelamatkan putri kecilnya nyaris tertimpa cermin besar viral di media sosial. Di video terlihat 2 balita tengah bermain di sebuah ruangan. Namun salah seorang balita tidak sengaja menyenggol sebuah cermin besar sampai hampir menimpa saudarinya. Bak seorang pahlawan dalam film, sang ayah langsung sigap menahan cermin tersebut agar tidak mencederai putrinya. Aksi heroik sang ayah menuai pujian, sampai-sampai ia disebut sebagai the real superhero. Pemirsa, kira-kira ada yang aneh nggak dari pemandangan berikut ini? Yakin nggak ada? Coba perhatikan lebih baik lagi. Wah, ternyata ada sosok manusia di antaranya. Ia adalah Wang Liang, seorang seniman asal Cina yang terkenal dengan sebutan Invisible Oil Painter, alias pelukis tidak terlihat. Wang menggunakan tubuhnya sendiri sebagai kanvas, lalu melukis dirinya dengan cat lukis, sehingga menyatu dengan pemandangan sekitar layaknya seekor bunglon. Untuk mendapatkan karya seni yang sempurna, Wang membutuhkan waktu 2-3 jam melukis dirinya sendiri. Tujuan Wang melakukan invisible painting adalah yang ingin meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kelangsungan alam sekitar. Wah, sungguh mulia ya aksinya. Bermain ayunan memang menyenangkan karena ada sensasi seperti sedang terbang. Tapi kalau ayunannya kayak begini, kira-kira masih berani main? Waduh, lihatnya aja udah merinding ya, apalagi ikut nyobain. Jangan-jangan cuma pemain stuntman yang berani main di ayunan ini. Anda berani? Sebuah video viral menjadi kecaman warganet lantaran merekam seorang ojol yang membawa muatan berlebihan. Tidak sedikit warganet memberikan komentar yang tertuju kepada pemesan dan mengatakan yang order nggak punya akhlak. Proses pengantaran ini jelas sangat beresiko bagi si pengendara motor. Selain rawan oleng, muatan yang dimensi yang melebihi panjang motor ini juga rentan membuat orang lain celaka. Duh, jangan ditiru ya pemirsa.